Salam Merdeka Belajar. Saya Anak Agung Ayu Putri Rosmayuni, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik atau berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Dalam penerapan budaya positif, harus menumbuhkan lingkungan yang positif, memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan seorang murid. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Setiap orang akan senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Akan tetapi, apabila seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif, akan menggunakan cara yang negatif. Situasi seperti ini biasanya akan membuat guru bertindak sebagai kontrol atas perilaku siswa. Ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Siswa yang merdeka akan bisa mengontrol perilaku mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Hal ini dapat terwujud manakala guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dengan posisi kontrol, manajer, guru akan menggunakan segitiga restitusi untuk mengarahkan siswa pada disiplin positif. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan murid tapi dengan cara murid sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Penekanannya bukan pada tindakan, tetapi pada nilai-nilai keyakinan yang telah murid sepakati. Sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan murid bahwa ketika murid bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Hal ini sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi murid dengan perilakunya tersebut. Hal ini sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, murid diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari murid sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut murid tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi. Hal ini merupakan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan.
Posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi ini merupakan sebuah media yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan. Budaya positif sangat berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak. Keyakinan akan nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak kepada anak didik, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif dapat membimbing seorang pendidik menemukan jalan dalam upaya penerapan budaya positif di sekolah. Dengan berpihak kepada anak didik, pendidik akan mencari cara bagaimana memperlakukan anak didik saat dihadapkan dengan pelanggaran, bersikap netral atas permasalahan yang ada, dan mendorong anak untuk menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi. Keberpihakan kepada anak didik ini adalah kata kunci dalam kaitannya dengan menerapkan budaya positif, sehingga nilai-nilai yang lain akan mengikuti. Pendidik juga memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan yang menjadi pelopor perubahan budaya sekolah yang positif. Mengembangkan budaya positif di sekolah pada hakikatnya adalah melakukan perubahan positif dalam mencapai visi sekolah yang ideal, yaitu sekolah yang mendukung penumbuhan murid merdeka belajar. Sekolah sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kompetitif dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Perubahan positif tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan budaya positif di sekolah. Untuk melakukan perubahan tersebut dapat dilakukan dengan paradigma inquiry apresiatif. Sebagai model, manajemen perubahan inquiry apresiatif merupakan teknik spesifikasi yang digunakan untuk membawa perubahan positif dalam suatu sistem. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka diperlukan pendekatan kolaboratif inquiry apresiatif yang dilakukan dengan tahapan bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Langkah-langkah ini sebagai upaya dalam menerapkan perubahan sesuai dengan visi guru penggerak. Ketika visi guru penggerak terwujud, maka akan terbentuk lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, sehingga akan muncul yang namanya budaya positif. Misalnya, tercipta budaya positif berupa pembelajaran yang menyenangkan terhadap murid. Adapun refleksi diri dari modul ini yaitu saya memulai memahami untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dilakukan melalui disiplin positif. Disiplin positif dilakukan dengan metode restitusi. Hal ini didasari oleh setiap tindakan yang dilakukan murid sepenuhnya punya alasan. Bahkan tindakan yang salah pun disadari sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan. Proses restitusi berjalan dengan baik jika guru mengenal posisi kontrol. Posisi kontrol yang baik adalah posisi kontrol manager. Modul 1.4 ini merubah pola berpikir saya tentang posisi kontrol guru. Selama ini saya berpikir bahwa dengan mengikuti perintah guru, maka murid akan menjadi pribadi yang sukses. Sekarang saya sepenuhnya sadar bahwa murid bukanlah kertas kosong yang wajib diisi oleh guru. Murid merupakan pribadi yang unik yang memiliki kebutuhan dasar layaknya manusia yang utuh. Tugas guru mengenali tindakan murid dan mengidentifikasi kebutuhan dasarnya, serta menuntunnya pada nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sehingga karakter murid menjadi dikuatkan.
Pengalaman yang pernah saya lakukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah menjadi posisi kontrol pemantau. Beberapa murid menjadi pantauan saya karena sering terlambat masuk kelas dengan alasan mengantri makanan di kantin. Kejadian tersebut saya buat dalam buku catatan khusus, kemudian siswa yang bersangkutan dipanggil dan diberikan hukuman. Saat memberikan hukuman pada murid, perasaan menjadi bersalah, pikiran menjadi terbebani, dan cenderung merasa gagal dalam melaksanakan proses pendidikan pada murid, terlebih pada penekanan nilai-nilai karakter pada murid. Adapun hal positif yang sudah saya lakukan adalah memiliki data tentang permasalahan yang dihadapi murid. Data tersebut penting menjadikan argumen yang kita bangun menjadi lebih kuat. Namun, pemberian sanksi dan hukuman ternyata salah sehingga perlu diperbaiki agar proses pembentukan budaya positif berakar dari motivasi internal murid. Posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya juga pernah menerapkan posisi kontrol pemantau dengan catatan-catatan pelanggaran murid. Namun, data yang terkumpulkan dieksekusi dengan posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul 1.4, data yang sudah terkumpul semestinya dieksekusi dengan posisi manajer dengan penerapan restitusi. Hal ini membuat saya merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan merasa menjadi guru yang baik bagi murid. Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada bagian menstabilkan identitas. Hal ini dilakukan untuk menenangkan murid bermasalah agar mereka mau bercerita dan mengungkapkan kejadian yang dialami. Hal ini saya lakukan dengan memberikan murid air, kemudian meminta untuk diam sejenak sambil mengatur nafas. Modul 1.4 sangat luar biasa, merubah pola pikir saya dan menggeser paradigma dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Proses penanganan ditekankan pada nilai-nilai keyakinan yang dipercayai murid, bukan pada siapa yang benar dan siapa yang salah. Pengenalan terhadap psikologis murid sangat penting dipelajari sehingga guru menjadi paham kebutuhan apa yang mendorong murid untuk bertindak. Pengenalan psikologi murid akan menentukan tepatnya tindakan yang akan dilakukan dalam melakukan restitusi. Nah, demikianlah pemaparan saya, koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Sekian dan terima kasih.